Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia. Ada dan beredar sebuah video seorang pemimpin, calon pemimpin bangsa yang menyampaikan dalam satu kesempatan dalam sebuah dialog, dia suka nonton film porno. Dia menyampaikan dengan tidak ada perasaan bersalah, di mana salahnya katanya. Sehingga karena video itu beredar luas, dilihat oleh publik, perlu kita tanggapi untuk meluruskan. Pertama, kita awali dari hukum menonton film porno. Karena ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak apa-apa melihat film porno melalui layar TV atau handphone dan sebagainya ya, karena tidak melihat langsung. Di sini saya mencari dan menemukan sebuah ibarat ya. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kita bacakan waqala asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri fi Hasyiah Al-Bajuri ya. Balin nadru bisyahwatin haramun likulli ma la yajuzu al-istimta'u bihi walau jamadan bin nadri ilal amud. Atau di dalam salinan yang lain saya bacakan ka'an yang zura ilal amud bisyahwatin wa dhabitu syahwati fihi kama qalahu fil ihya an yata'assara bi jamali suratihi bi haitsu yadhuru min nafsihi. Di sini artinya melihat dengan syahwat itu hukumnya haram. Kepada sesuatu yang tidak boleh ma la yajuzu al-istimta, yang tidak boleh bersenang-senang dengannya, yang memang bukan sesuatu yang halal ya. Jadi melihat dengan syahwat itu adalah haram. Meskipun melihat kepada benda mati. Jadi kalau kita melihat kepada benda apapun, hatta benda mati, tidak bergerak, tapi kalau dengan syahwat, jadi membayangkan melihat benda mati, tapi di situ membayangkan ada misalkan laki-laki ya, melihat membayangkan ada seorang perempuan yang telanjang dan sebagainya, maka itu hukumnya haram ya kalau dengan bisyahwatin ya. Itu benda mati ya, bukan benda bergerak, benda mati. Ka'an yang dzura ilal amud, seperti contoh ketika ada seseorang melihat kepada kayu misalkan, kayu tapi dibayangkan di situ ada seorang wanita cantik, kemudian timbul syahwat. Nah ini pendapat ini mengutip dari kitab Ihya Imam Al-Ghazali ya. Jadi kalau melihat benda mati saja dengan syahwat itu haram, apalagi melihat auratnya wanita, apalagi melihat benda bergerak yang di situ ada adegan yang porno yang jelas bisa membangkitkan syahwat, maka itu jelas hukumnya haram. Nah ini dulu yang harus kita garis bawahi ya, sahabat Amazing Pasuruan. Memang ada di beberapa ibarat yang lain, misalkan ya di kitab Nihayatul Muhtad ila Syarhil Minhad ya. Kemudian ada lagi di kitab Hasyiah Al-Qalyubi dan beberapa kitab yang lain ya. Di situ memang melihat kepada wanita itu antara melihat kepada objeknya langsung itu tidak sama hukumnya dengan melihat dari pantulan kaca, dari pantulan air dan sebagainya. Itu memang tidak sama. Jadi kalau melihat langsung aurat wanita itu tentunya hukumnya jelas haram ya. Tapi kalau tidak langsung melalui cermin, melalui pantulan air di dalam kitab itu ya, itu tidak haram. Asalkan bila syahwatin, asalkan tanpa adanya syahwat. Nah,
Tapi kalau dengan syahwat, ya jelas haram ini hukumnya ya. Nah, kemudian sahabat Mesing Pasuruan, kembali ke video tadi itu. Artinya, kalau memang si tokoh itu melihat tanpa syahwat, ya tanpa syahwat, mungkin karena penyakit tertentu, apakah impoten, atau karena darurat, misalkan ada yang membolehkan karena darurat. Karena darurat, misalkan kalau dia tidak melihat film porno, dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya misalkan. Seandainya tidak syahwat karena dia menderita satu penyakit. Maka di sini yang perlu kita sampaikan adalah kenapa itu harus disampaikan ke publik? Kenapa harus disampaikan dalam sebuah podcast yang ditonton oleh ratusan bahkan mungkin jutaan orang ya? Nah, tentu ini menjadi persoalan ya. Nah, misalkan begini ya. Kalau ada seorang ayah, seorang bapak, dia melihat film porno karena kebutuhan, katakanlah darurat, anggap begitu. Terus kemudian dia menyampaikan di publik. Loh, bagaimana kalau didengar oleh anak-anaknya? Terus ditiru ambil anak-anak. Misalkan dia seorang pemimpin. Loh, kalau dia mengatakan saya suka film porno, apa salahnya? Loh, terus ini didengar oleh umatnya, oleh rakyatnya, terus ditiru bagaimana? Nah, ini tentu sangat bahaya sahabat Mesing Pasuruan ya. Nah, oleh karena itu ini harus kita tanggapi, jangan sampai karena yang menyampaikan sebuah atau seorang tokoh terus kemudian menjadi panutan, menjadi idola, diikuti, bahkan mungkin nanti akan dipilih menjadi pemimpin. Mau jadi apa bangsa kita ini? Nah, ini ya, jadi secara etika ketimuran juga jelas ini tidak baik ya. Orang tanyakan kepada siapapun orang Indonesia, ya opo nonton film porno, suka nonton film porno terus disampaikan ke publik, terus merasa tidak bersalah. Nah, kalau dengan syahwat ya jelas. Tapi kalau saya melihat pemimpin ini kayaknya normal, sepertinya sehat, ya sepertinya sehat, sehingga ya besar kemungkinan ada syahwat ya, sehingga berdosa. Dan kalau sudah berdosa terus kemudian disampaikan ke publik, ya berarti dia ini berdosa secara terang-terangan, fasik, ya fasik secara terang-terangan sahabat ya. Nah, dosa yang tidak diampuni itu adalah dosanya orang yang merasa tidak berdosa. Nah, ini bahaya ini. Selagi dia merasa berdosa, kemudian dia istighfar, dia tobat, masih ada jalan kemungkinan Allah untuk mengampuni. Tapi kalau sudah tidak merasa berdosa, bagaimana mungkin Allah akan mengampuni? Ini apalagi fasik secara terang-terangan ya. Nah, apalagi di situ dia, apa salahnya? Saya dewasa, saya punya istri. Kalaupun Anda misalkan secara pribadi, ada seorang misalkannya, seorang suami berhubungan dengan istrinya, juga nggak berdosa, wong istrinya sendiri. Tapi apa terus dipublikkan, disampaikan terang-terangan, saya menggauli istri saya berhubungan dengan istri saya tadi malam, apa salahnya? Ya jelas nggak etis gitu loh. Saya mengintip istri saya mandi misalkan, ya nggak etis kalau disampaikan ke publik. Meskipun tidak apa-apa. Apalagi ini nonton video porno, naudzubillahi min dzalik ya, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai ditiru sahabat Mesing Pasuruan ya. Nah, di antara kriteria pemimpin itu kalau kita mengacu kepada kitab-kitab fikih klasik ya, di antaranya Al-Ahkamus Sultaniyah yang merujuk juga kepada Al-Maidah 51, itu harga mati pemimpin harus satu muslim. Ya, pemimpin non muslim di wilayah mayoritas umat Islam itu jelas hukumnya haram. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat di wilayah-wilayah yang mayoritas non muslim, misalkan di Bali. Pemimpinnya hanya ada 2 calonnya, masing-masing dua-duanya beragama non muslim, orang kafir. Maka kita masih ada jalan untuk memilih akhafud daruren, mana yang lebih ringan daruratnya. Nah, tapi kalau di mayoritas umat Islam maka harga mati harus Islam. Yang kedua, harga mati harus adil. Ya, pemimpin harus adil, artinya tidak boleh fasik. Ya, di sini
Saya ada tulisan yang cukup bagus bagaimana bermakmum kepada orang yang fasik ya. Hukumnya seperti apa? Kalau kita kiaskan ya, ini bermakmum kepada imam sholat ya. Tentu kita kalau dikiaskan kepada pemimpin yang lebih besar lagi, bukan hanya pemimpin di masjid, tapi pemimpin masyarakat, pemimpin umat Islam secara keseluruhan di mayoritas negeri Islam. Di sini ada dari NU Online, orang fasik jadi imam judulnya ya. Saya bacakan, seringkali para ustadz dan guru mengibaratkan imam sebagai supir karena posisinya yang berada di depan dan memimpin perjalanan ibadah sholat. Dalam keadaan longgar, imam biasa dipilih dan ditentukan dengan berbagai kriteria. Dengan berbagai kriteria dipilih di antara mereka, di antaranya yang paling banyak memiliki kelebihan. Baik kelebihan umur atau yang paling tua, aksaruhum sinnan ya. Kemudian kelebihan ilmu yang paling banyak ilmunya. Kemudian yang paling zuhud. Oleh karena itulah takmir masjid biasa menentukan imam dengan musyawarah dan penilaian yang ketat. Nah, jadi kalau jadi makmum siapa saja boleh, orang fasik boleh. Tapi kalau jadi imam ini harus orang pilihan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu di mana tidak ada pilihan, maka syarat lelaki menjadi satu-satunya syarat utama yang tidak tergugurkan ya. Masalahnya kemudian bagaimanakah jika lelaki itu seorang fasik? Nah, di antara syarat pemimpin itu laki-laki ya. Bagaimana kalau lelaki itu fasik? Yang masih suka minum barang haram, suka berdusta, atau bahkan melanggar norma sosial, apakah bisa diterima? Jawabannya di sini bisa, tetapi hukumnya makruh. Demikian keterangan dalam Fathul Mu'in. Ya, di sini ada ibaratnya wa karroha iktida'u bifasikin wa mubtadi'in. Dan hukumnya dihukumi makruh mengikuti atau berimam kepada orang fasik atau orang ahli bid'ah, itu hukumnya makruh. Nah, di sini masih ada panjang tulisannya. Nanti mungkin bisa ditampilkan oleh admin. Demikian karena filosofinya bahwa imam adalah ketua rombongan yang mengantarkan jamaah menuju Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang imam itu benar-benar hanya berlaku sopir yang hanya cuma mengerti teknik operasional kendaraan. Sedangkan pemandu adalah mereka yang berpengalaman dan mengerti jalur atau mereka yang telah mengantongi alamat yang benar. Merekalah penunjuk jalan sebenarnya. Penunjuk jalan ini tidak harus imam, bisa siapa saja yang kebetulan ada dalam rombongan jamaah. Inilah kelebihan sholat berjamaah. Sholat sendiri bagaikan perjalanan seorang diri. Perjalanan ini bisa sampai pada tujuannya jika mengerti alamat dan konsentrasi tidak mudah tergoda dengan berbagai macam pikiran. Kita bisa mengukur diri sendiri berapa persenkah konsentrasi kita pada satu kali sholat. Sedangkan berjamaah seperti halnya berjalan bersama rombongan. Meskipun sopir hanya mengandalkan teknik mengoperasikan kendaraan, tetapi sebagian penumpang ada yang tahu persis kemana arah dan alamat tujuan. Sehingga penumpang lain yang tidak bisa menyopir dan tidak berpengalaman sampai juga pada alamat tujuan. Akan tetapi jauh lebih baik jika seorang imam selain memiliki keterampilan praktis juga mempunyai pengalaman dalam memimpin perjalanan ini. Demikian keterangan sebuah hadis yang berbunyi inna sarrakum antuqbala sholatukum fal ya'ummakum khiyarukum ila akhirih ya. Di sini jika kamu ingin sholatmu diterima, hendaklah yang mengimami itu adalah orang-orang yang baik karena dia itu adalah delegasi di antara kamu dan Tuhan kamu. Maka sebaiknya dalam keadaan yang memungkinkan, pilihlah imam sesuai anjuran Rasulullah. Milih imam orang yang baik, bukan orang yang fasik. Terlebih orang yang terang-terangan dalam kefasikannya, menyatakan hobi nonton film porno dan merasa tidak bersalah. Jadi saya pikir di tengah-tengah mayoritas umat Islam di Indonesia ini, masih banyak calon pemimpin yang baik, muslim, laki-laki, jujur, adil, dan tidak fasik. Itulah sahabat Amazing Pasuruan. Dan memang kalau dipikir ya, kok tidak malu gitu ya, kok sudah tidak punya rasa malu disampaikan ke publik ya, hal yang semacam itu yang sangat tabu ya.
Baik, mudah-mudahan pemimpin itu segera bertobat dan kita bisa memilih pemimpin yang lebih baik, memilih pemimpin sesuai dengan kriteria di dalam ajaran Islam. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.